kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun ibadah kami saat ini. Kiranya semua yang kami lakukan di tempat ini, biarlah kiranya itu boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh bawa kami dari tempat yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan membawa kami di tempat ini, dan kami percaya Tuhan juga sudah mempersiapkan berkat-berkat yang baru bagi kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa membukanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Saya lihat kita semangat. Kita membuka di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 28. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bisakah kita membaca bergantian firman Tuhan ini? Nah, saya akan membaca ayat 18, kemudian bergantian Bapak Ibu membaca ayat 19. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Oke? Ya, saya membaca ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita baca bersama-sama ayat 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Baik. Aduh,
masih sangat terbatas ini kosakata bahasa Korea, kami masih sedang belajar. Kami diajarkan oleh Bapak Kim, walaupun memang ternyata tidak gampang nih bahasa Korea tapi puji Tuhan kami sudah melakukan pertemuan selama mungkin hampir 2 bulan belajar bahasa Korea, dan ya saya akan berupaya dengan istri saya untuk bisa belajar bahasa Korea, karena memang kalau tidak tahu bahasa Korea kami akan kesulitan. Tapi saya pikir kalau saya bisa bahasa Korea, itu akan dapat saya gunakan dalam banyak hal. Ya, terima kasih Kamsahamnida Hakim 감사합니다. 할렐루야. karena mengajarkan kami secara sukarela. Kita tahu Hakim sibuk, banyak tugas, tapi beliau menyediakan waktu bagi saya dan istri anak-anak saya untuk bisa mengajarkan bahasa Korea. Nah, kami belajar bahasa Korea seminggu 3 kali. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ya, puji Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Nah, pada sore hari ini sebetulnya kami memang lagi sedang membicarakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan. Saya sudah komunikasi sama Pak Pendeta Jong. Sebetulnya di hari Sabtu ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tetapi mungkin itu akan kami laksanakan ketika akan kami mulaikan secara resmi pada mungkin bulan April ya, Pak Pendeta. Jadi setelah kita merencanakan bulan April kita akan mulaikan secara resmi. Jadi ini baru langkah-langkah awal kita berkumpul bersama. Kemudian hari Minggunya ibadah seperti biasa. Nah sebenarnya saya menyediakan untuk kita sharing, tapi saya terbeban untuk juga menyampaikan ini. Nanti sebentar setelah selesai Bapak Ibu bisa sharing juga kaitannya dengan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul Membangun Mercusuar Murid di Gerbang Ansan. Membangun Mercusuar Murid di Gerbang Ansan. Nah, hari ini merupakan bagian daripada langkah awal kita untuk kita mendirikan satu tempat ibadah di Ansan. Nah, saya mungkin hanya memberikan satu pemikiran tempat yang nanti kita akan buat, akan dinamakan apa, kita masih sedang berdiskusi. Tapi saya mempunyai satu pemikiran di sini, yaitu kita berikan nama Ansan Lighthouse Disciple Center atau Pusat Pemuritan Mercusuar Ansan. Nah, apa itu mercusuar? Mercusuar itu adalah satu petunjuk arah atau navigation. Di tengah laut yang gelap dan juga badai, kapal-kapal sering kehilangan arah. Nah, demikian juga para pekerja imigran di Ansan. Mereka datang dengan kelelahan, tekanan kerja pali-pali. Kalau kerja pali-pali istilah ternyata itu istilah di Korea ya, cepat-cepat, kesepian dan juga mungkin kebingungan berkaitan dengan arah hidup. Nah, maka gereja pusat atau gereja pemuritan ini kita hadirkan sebenarnya untuk memberikan cahaya kebenaran bagi orang-orang ini, agar mereka tentunya kita harapkan tidak tersesat.
Kita membantu mereka, artinya kita agar supaya mereka bisa menemukan tujuan hidup Amin. yang sejati di dalam Kristus. Amin. Bukan sekedar hanya datang di Korea untuk mencari uang saja, tetapi mereka, ketika mereka datang di Korea, mereka juga bisa mendapatkan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mercusuar itu berfungsi sebagai peringatan akan bahaya atau warning. Mercusuar dibangun di atas karang yang berbahaya untuk memperingatkan kapal agar tidak menabrak dan juga hancur atau mengalami masalah. Nah, maknanya apa? Di kota industri Ansan ada banyak bahaya. Amin. Bagi jiwa-jiwa, misalnya ada perjudian, pergaulan bebas, atau mungkin ada orang yang sudah depresi, hingga mungkin sudah sangat putus asa. Nah, mercusuar ini berdiri untuk menjaga dan memperingatkan agar jiwa mereka tidak karam atau tidak hancur selama merantau di Korea. Kemudian yang ketiga, mercusuar itu apa? Itu adalah simbol harapan dan keamanan atau hope and safety. Bagi seorang pelaut yang sudah lelah dia melaksanakan tugasnya, ketika bisa melihat cahaya mercusuar dari satu kejauhan, itu berarti adalah satu daratan atau ada satu kehidupan atau ada sesuatu yang memberikan kepada dia keamanan. Nah, artinya apa? Maknanya bagi kita, Ansan Lighthouse harus menjadi rumah di perantauan. Nah, saya sudah komunikasi sama Pak Pendeta Jong. Kita berencana untuk menyediakan satu tempat. Kalau ada orang-orang yang akan datang di tempat itu, kita persiapkan. Karena tempat yang disediakan nanti, ya siapa yang mungkin yang mau datang, yang mungkin tidak punya tempat, kita menyediakan shelter atau tempat peristirahatan sementara. A home away from home. Nah, saat mereka melihat gedung kita atau bertemu dengan komunitas kita, mereka merasakan ada kehangatan. Amin. Mereka merasakan ada kasih Tuhan lewat pertemuan dengan kita. Seolah-olah mereka ini telah sampai di rumah yang paling aman. Amin. Itu sebetulnya arti daripada mercusuar. Nah, Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa hari ini kita berdiri di kota industri Ansan. Amin. Saya mau beritahu bahwa Ansan adalah gerbang bangsa-bangsa. Amin. Amin. Atau yang disebut dengan gateway to the nation. Ansan adalah gerbang bangsa-bangsa. Kita tahu Ansan ini yang pertama adalah pusat multikultural. Ansan adalah kota dengan jumlah, saya pelajari, warga asing terbanyak di Korea Selatan. Ada lebih katanya dari 100 negara yang terwakili ada di Ansan. Jadi saat kita berdiri di Ansan, kita sebenarnya sedang berdiri di sebuah pintu yang menghubungkan Korea dengan dunia. Amin. Amin. Yang kedua, gerbang misi yang efisien. Nah, kita tidak perlu sebutnya pergi ke 100 negara. Amin. Amin. Untuk kita mengabarkan Injil. Tuhan sudah sebetulnya membawa orang-orang dari 100 negara ini di mana? Di Ansan. Haleluya. Amin. Jika kita memuridkan satu orang di Ansan, orang itu akan membawa terang Kristus kembali ke negaranya ketika dia pulang. Nah, itulah mengapa Ansan disebut sebagai gerbang. Kemudian yang ketiga, Ansan juga adalah tempat persinggahan atau transit. Betul ya? Nah, seperti gerbang atau pelabuhan, Ansan adalah tempat
orang datang untuk bekerja. Namun ingat, satu hari mereka akan pulang ke tempat mereka, atau mungkin pergi lagi ke tempat yang lain. Nah, gereja, harapan kita akan berfungsi sebagai mercusuar. Artinya di gerbang ini setiap orang yang lewat, mereka akan bisa mendapatkan arah hidup yang benar. Amin. Arah hidup yang lebih baik sebelum mereka mungkin akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Atau mungkin ketika mereka, saya katakan tadi, akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak menempatkan kita di Ansan secara kebetulan. Amin. Saya juga sedang berpikir-pikir, kenapa saya bisa ada di Korea dan ditempatkan di Ansan. Nah, saya sedang mencoba merenungkan atau mencari jawaban daripada Tuhan tentang mengapa kita bisa dipertemukan di Korea, dan kita sudah berada sampai pada titik ini. Ada jawaban di hati saya begini. Kita dipertemukan Tuhan saat ini karena apa? Karena kita memiliki beban yang sama. Amin. Karena kita memiliki kerinduan yang sama. Haleluya. Karena kita memiliki harapan yang sama. Apa itu? Melayani orang-orang Indonesia. Amin. Amin. Pak Pendeta Jong katanya pernah ke Indonesia. Sebetulnya bermaksud bermisi ke Indonesia, tapi karena terkendala visa. Tapi Bapak Pendeta Jong ternyata jurusannya ketika waktu kuliah mengambil jurusan pelajaran bahasa Indonesia. Artinya sebetulnya punya kerinduan untuk orang Indonesia, makanya ada peta khusus untuk orang Indonesia. Pak Kim adalah misionaris ke Indonesia yang juga sampai saat ini masih melaksanakan misinya. Pak Pendeta Lee juga, dan teman kita, maaf saya belum tahu namanya, Malaysia dengan Indonesia sama. Di dekat kami ada orang Malaysia, kami berkomunikasi sama seperti orang Indonesia, bisa mengerti kan bahasa saya. Jadi sebenarnya bukan orang Indonesia. Nah, bukan orang Indonesia saja. Nah, di kota ini, di Ansan ini, seluruh orang yang ada di dunia dipertemukan di tempat ini. Nah, jika kita membangun mercusuar di gerbang ini, maka cahaya tidak hanya akan menerangi Korea saja, amin, tetapi akan memancar sampai kepada ujung bumi, kata firman Tuhan. Setiap pekerja yang kita muridkan di sini, mereka akan menanti menjadi cahaya dimanapun mereka akan pergi. Jika kita memandang keluar, sebetulnya kita akan melihat kemegahan gereja-gereja yang begitu besar. Amin, betul ya? Karena saya juga kaget, ternyata di Korea sangat banyak sekali gereja. Kalau kita di Indonesia kan kita dipertontonkan dengan masjid. Kalau di Manado memang kami mayoritas Kristen, jadi gereja banyak sekali. Tapi kalau di luar Manado, selain di Manado, masjid. Tapi kalau di Korea, saya dipertontonkan dengan gereja. Nah, menjadi tantangan bagi kita dengan adanya gereja yang besar-besar, apakah kita bisa mendirikan gereja lagi? Nah, itu kan justru menjadi tantangan bagi kita. Amin. Tapi mengapa kita perlu mendirikan satu tempat lagi walaupun gerejanya sudah, nah ini mungkin menjadi pertanyaan. Kemudian, apakah kehadiran kita misalnya berencana mendirikan tempat ibadah hanya akan menambah jumlah gereja di tengah budaya, saya katakan, kerja pali-pali yang menekan? Apakah rencana ini bisa terwujud? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Mandat utama
mandat utama bukan gedungnya. Nah ini sekarang saya, mandat utama Kristus yang ada di dalam amanat agung sebetulnya bukan gedungnya, tetapi murid. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa perlu satu gereja lagi? Jawabannya ada dalam amanat agung, yaitu di ayat yang sudah kita bacakan tadi. Di dalam teks asli bahasa Yunani ada sebuah rahasia tata bahasa. Nah, ada 4 kata yang seolah-olah semuanya perintah. Coba kita lihat di bacaan tadi. Di situ ada kata perintah apa saja yang diperintahkan di dalam Alkitab. Kalau saya melihat di situ, yang pertama dikatakan pergi, betul ya? Pergilah, jadikanlah semua. Kemudian ada kata jadikan murid. Jadi pertama pergi, kemudian jadikan murid, kemudian baptislah, dan yang keempat ajarkanlah. Nah, di sini seperti ada 4 perintah yang sama. Seperti 4 perintah ini sejajar. Namun ternyata tidak sama 4 perintah ini. Hanya satu kata kerja utama dalam perintah ini, yang disebut dengan the main verb, yang terbentuk perintah langsung, yaitu apa? Jadikanlah murid. Kalau dalam bahasa Yunaninya mateteusate. Nah, jadi ini adalah kata perintah utama sebetulnya dalam keempat perintah Tuhan Yesus ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian bagaimana dengan kata pergilah, baptislah, dan ajarlah? Ketiganya kalau kami pelajari itu adalah participle. Nah, ini participle itu apa? Participle itu adalah kata kerja bantu. Artinya ketiga hal ini adalah cara atau proses untuk perintah yang utama tadi. Apa perintah yang utama tadi? Jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kalau saya mungkin sederhanakan begini, jadikanlah murid itu adalah kata perintah sebagai bosnya. Jadi bos daripada keempat kata perintah ini. Yang 3 ini sebenarnya adalah participle, kata perintah untuk menyukseskan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Nah, coba kita lihat kata, saya ingin coba mengupas sedikit kata pergi, pergilah. Di situ dipakai kata poreutentes. Secara khusus mari kita coba ya, banyak dari kita merasa mungkin ya bersalah karena tidak punya waktu atau waktu khusus untuk misalnya melaksanakan misi, karena di Korea kan sangat sibuk kerja hampir seharian di pabrik dan lain sebagainya. Namun ini mungkin menjadi tantangan, bagaimana, apakah bisa kita melaksanakan misi ini. Namun rahasia indahnya adalah begini, di kata pereutentes ini sebenarnya ternyata lebih tepat diterjemahkan sebagai sambil kamu pergi. Jadi ini arti dari kata pergi ya, atau di dalam perjalananmu. Nah, jadi Yesus tidak berkata begini, berhentilah dari pekerjaanmu, kemudian jadilah seorang penginjil. No, bukan begitu maksudnya ternyata. Berhentilah dari profesimu, kemudian engkau jadi misionaris atau jadi. Ternyata bukan seperti itu maksudnya. Nah, Yesus berkata begini, sambil kamu menjalani hidupmu atau pekerjaanmu, mungkin sederhananya begitu ya, ketika kita mungkin sambil bekerja, sambil melaksanakan usaha, kerjakanlah tugas ini dia. Nah, jadi sebetulnya begini,
lokasi kita bekerja ini menjadi medan misi kita. Amin. Berbeda kalau misalnya Yesus menggunakan kata perintah pergi. Artinya, maka bisa jadi bahwa kita bisa dari tempat ini kemudian pergi ke negara yang lain. Itu bukan yang dimaksud. Namun kata participle yang digunakan sini fokusnya sebenarnya adalah pada aktivitas hidup yang sedang berjalan. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan seperti ini. Setelah pergi, jadikanlah murid. Jadi seolah-olah pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berkata begini kepada murid-murid. Pergilah, artinya setelah kalian pergi dari sini, maka tugas kalian adalah jadikanlah orang-orang yang lain murid. Pergi dari mana? Pergi dari setelah mereka melangkah ketika Yesus berkata seperti itu. Artinya kepada keluarga mereka, kepada orang-orang yang bertemu dengan mereka, kabarkanlah Injil. Jadikanlah mereka murid-murid Tuhan. Nah, perbandingan dengan misalnya kata pergi di dalam waktu Tuhan memerintahkan kepada Yunus. Nah, kalau perintah ini itu adalah memang dalam kaitannya dengan pergi ke satu tempat, atau yang dikatakan ini bersifat sentripetal atau datang ke suatu tempat khusus. Namun di Matius 28 misinya bersifat sentrifugal atau menyebar keluar. Jadi pelajaran buat kita apa? Misi adalah sambil Anda bekerja. Amin. Amin. Misi terjadi saat Anda mengelola perusahaan, memimpin pabrik, atau berinteraksi dengan rekan kerja dan pekerja migran setiap hari. Pekerjaan Anda bukan sekedar rutinitas mencari nafkah, melainkan kendaraan bagi rencana Tuhan. Tempat kerja sebagai sebetulnya saya katakan mimbar kita melayani. Amin. Interaksi harian kita dengan orang asing di tengah kesibukan adalah mimbar yang sesungguhnya. Tuhan membawa bangsa ke Ansan agar kita memuridkan mereka tepat di mana kita berada. Tanpa harus kita meninggalkan tanah Korea. Tetapi bukan juga berarti kita tidak boleh. Tidak seperti itu. Tetapi artinya saya mau menjelaskan di sini bahwa sebetulnya kata pergi itu luas pengertiannya. Oke, ketika kita bermisi ke luar negeri itu luar biasa. Tetapi sebetulnya yang dimaksudkan bahwa kita bisa melaksanakan misi ini kepada mungkin keluarga kita, karena keluarga kita juga mungkin masih banyak yang belum percaya Tuhan. Karena ketika kami di Korea, saya baru tahu bahwa ternyata banyak orang Korea yang belum percaya. Amin. Beberapa orang-orang yang ada di lingkungan kami bertemu, ditanyakan, setelah kami tanya agamanya apa, tidak memiliki agama. Jadi di tempat tinggal kami ada mungkin sekitar 5 orang ya yang menjadi teman dekat kami. Hampir semua tidak memiliki agama. Tidak memiliki agama. Dia siapa mereka? Mereka juga adalah target misi. Amin. Amin. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak boleh dilupakan. Mereka adalah orang-orang yang harus kita juga menangkan. Nah, misi melampaui bukan sekedar program penginjilan yang dijadwalkan pada hari Minggu, tapi misi adalah kita jadikan sebagai nafas kehidupan kita. Mungkin sambil kita menuju pabrik, kita melaksanakan misi. Amin. Sambil kita menikmati makan siang, kita melaksanakan misi, berbicara dengan orang lain. Atau dalam perjalanan hidup, Anda sebagai mungkin pekerja, pengusaha, atau profesional, kita jadikan pekerjaan kita itu sebagai melaksanakan misi. Nah,
Ada yang dikatakan, atau saya membaca satu kisah, mungkin ini menjadi spirit of gratitude. Dibayangkan sebuah pagi yang dingin di tahun katanya 1985 di dermaga Incheon yang masih sepi dan waktu itu masih tertinggal. Kemudian seorang pemuda bernama Horace Grant Underwood, kenal nama ini? Dia melompat turun dari kapal katanya. Ini kisah. Di depannya bukan gedung-gedung pencakar langit atau salib-salib yang megah, tidak. Tetapi di depannya adalah sebuah bangsa yang waktu itu terjebak dalam kemiskinan ekstrim, kegelapan spiritual, kemudian tanpa harapan. Ini di depan seorang yang namanya Underwood ini. Itu adalah Korea Selatan, tanah yang terlupakan. Nah, Underwood kemudian berlutut di tanah yang keras itu, kemudian dia menuliskan sebuah doa yang menggetarkan jiwa. Doa Underwood seperti ini: Tuhan, saat ini aku tidak melihat apa-apa. Ini doa dari Underwood. Di tempat ini tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan yang pekat. Aku melihat orang-orang ini terikat oleh rantai kemiskinan dan ketidaktahuan. Namun Tuhan, aku bersyukur meski mataku melihat kegelapan, imanku melihat masa depan. Aku percaya bahwa suatu hari nanti tanah yang gersang ini akan dipenuhi oleh anak-anakmu yang bernyanyi memujimu. Ini doa daripada misionaris ini, Underwood. Nah, para misionaris itu tidak datang untuk mencari keuntungan. Mereka tidak melihat orang Korea sebagai sumber daya murah. Mereka melihat bahwa potensi raksasa iman di dalam diri setiap orang Korea yang mereka layani dengan cucuran air mata dan keringat. Mereka menabur dalam air mata agar hari ini Anda dan saya bisa menuai dalam sorak-sorak. Dan sekarang lihatlah keluar jendela di Korea. Sejarah itu akhirnya kisah ini menjadi nyata. Korea Selatan, saya katakan, menjadi satu negara basis kekristenan di Asia, di benua Asia. Dan sebelum saya datang di sini, saya telah mendengar bahwa Korea Selatan saat ini mengirim misionaris paling banyak di negara-negara. Bisa kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, ini berawal daripada seorang misionaris yang diutus Tuhan untuk datang di Korea, yang pada waktu itu tidak ada harapan. Tetapi sekarang Korea tidak hanya menjadi salah satu negara basisnya kekristenan, tetapi menjadi negara yang sangat maju di antara negara-negara yang lain. Nah, saya percaya melalui Korea Selatan negara-negara yang lain akan diberkati. Nah, sekarang negara-negara itu sudah datang di Hansan. Orang-orang yang dari luar negeri itu sudah datang di Korea Selatan. Maka kenapa mereka tidak dilayani? Secara khusus orang Indonesia yang ada begitu banyak di Hansan. Orang Malaysia juga, saya tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi banyak orang-orangnya dari negara luar berada di Korea. Tentu mereka membutuhkan keselamatan. Amin. Amin. Tentu mereka membutuhkan pertumbuhan iman. Nah, kenapa kita tidak menyediakan tempat? Memang saya katakan tadi banyak sekali gereja, tetapi apakah mereka ini sudah dapat dimenangkan semua? Apakah mereka ini sudah dilayani semua? Ya, kita sediakan tempat
bukan untuk bersaing dengan gereja yang lain, tetapi bersama-sama mewujudkan amanat agung Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jadikanlah semua bangsa murid. Dan di ayat 18 di sini ada merupakan janji. Yesus memiliki segala sumber daya di sorga dan di bumi. Artinya, kemudian ayat yang ke-20, dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Artinya, pasti ada keraguan, ada kekhawatiran, apakah bisa kita melaksanakan rencana kita. Tetapi, ya itu saya katakan, pegang saja janji Tuhan. Tuhan memiliki otoritas, Tuhan memiliki kuasa. Ya, gereja-gereja yang besar juga sekarang berawal dari beberapa orang saja yang berkumpul kemudian berkembang menjadi ya mungkin kita tidak menjadi gereja yang besar, tetapi bagi saya yang terpenting jiwa-jiwa ini, yang orangnya yang menjadi fokus kita, bukan bangunan gerejanya. Ketika kita bisa memberitakan Injil kepada orang ini, mungkin hanya beberapa waktu dia di Korea, kemudian dia kembali ke tempatnya, dia tidak menambah jumlah kita, tetapi mungkin dia sudah bisa menjadi berkat di tempat dia berada. Amin. Amin. Oleh karena itu, marilah kita melangkah. Haleluya. Karena kita tidak perlu menunggu untuk kita menjadi sempurna, tetapi melangkah saja. Saya percaya ketika kita melangkah, Tuhan pasti akan membukakan jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Dan mungkin ada yang mau sharing atau apa sebelum kita masuk dalam doa, mau membagikan atau menanggapi juga ya, karena memang kita sebenarnya ini sharing sebetulnya, tapi saya mempersiapkan agak sedikit panjang materinya ya, bisa memberikan tanggapan. Silakan. Setelah itu kita akan berdoa. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.